Tiga orang warga binaan lapas kelas 2B Manokwari mengikuti ujian sekolah tingkat SMA di dalam lapas. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB bangga dengan capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Menpan RB, Dia Natalia melakukan kunjungan di Polres Manokwari, terutama pelayanan SKCK dan pelayanan SIM di kantor Satlantas. Deputi Menpan RB melihat langsung fasilitas sarana prasarana pelayanan publik baik di SKCK dan pelayanan SIM. Kunjungan tersebut didampingi Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom dan Kasat Lantas Ibtu Suban Ohoimas. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom melalui Kasat Lantas Ibtu Suban Ohoimas mengatakan, kunjungan Deputi Menpan RB melihat sejauh mana pelayanan publik yang dilaksanakan Polres Manokwari, terutama di Satuan Lalu Lintas milik Polres Manokwari, tentang bagaimana kesiapan ruangan dan berapa waktu yang dibutuhkan, sampai dengan fasilitas-fasilitas tambahan yang bisa memberikan kenyamanan kepada pemohon atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Satlantas. Menurutnya, secara garis besar beberapa petunjuk yang disampaikan pihak Deputi Menpan RB akan menjadi catatan mereka. Harapannya dalam waktu dekat sudah segera dievaluasi berdasarkan petunjuk dari Deputi Menpan RB. Sehingga bagaimana tempat pengurusan SIM bisa lebih ditingkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Mendapatkan kunjungan dari Bu Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB terkait dengan bagaimana melihat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Polres Manokwari, dalam hal ini oleh Satlantas Polres Manokwari. Hari ini Ibu melihat bagaimana alur mekanisme, kemudian bagaimana kesiapan ruangan, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan, sampai dengan fasilitas-fasilitas tambahan yang bisa memberikan kenyamanan kepada pemohon ataupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan daripada Satlantas Polres Manokwari. Lebih lanjut, Suban mengatakan terkait pelayanan selama dirinya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Manokwari, sejauh ini belum ada kendala di lapangan dan belum ada pengaduan yang bersifat negatif kepada Satlantas Manokwari. Tetapi lebih bagaimana meningkatkan pelayanan khususnya dalam hal penyediaan sarana prasarana yang lebih baik, sehingga kenyamanan, kemudian kondisi pada saat masa pandemi COVID-19 betul-betul memastikan pelayanan bisa berjalan optimal. Terkait dengan pelayanan selama ini, alhamdulillah dari selama kami menjabat, untuk kendala-kendala di lapangan sejauh ini belum ada. Kemudian belum ada juga masukan yang negatif atau komplain atau pengaduan yang bersifat negatif kepada kami. Tetapi lebih bagaimana meningkatkan pelayanan kami khususnya dalam hal penyediaan sarana prasarana yang lebih baik, sehingga kenyamanan kemudian kondisi pada saat masa pandemi ini betul-betul bisa memastikan bahwa alur pelayanan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk kondisi Sarpras di Satlantas Polres Manokwari, baik pelayanan kecelakaan dan sebagainya sudah bisa memenuhi walaupun belum maksimal. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu pemirsa, Deputi Bidang Pelayanan Publik bangga dengan capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendapat predikat nilai B, sehingga diharapkan kebijakan pelayanan dan profesional SDM harus lebih ditingkatkan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Dina Natalisa saat mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat. Kehadirannya selain melihat secara dekat bangunan kantor, alur pelayanan publik, namun juga memberikan semangat kepada pimpinan serta staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari hasil kunjungan dan penilaian, Dina Natalisa menyampaikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, fasilitas gedung sangat bagus. Sehingga diharapkan yang baik harus terus ditingkatkan dari berbagai aspek yang dinilai, yaitu kebijakan pelayanan, peningkatan SDM, sarana prasarana, sistem pengelolaan pengaduan, serta inovasi yang harus terus ditingkatkan. Papua Barat ini dari sisi gedung, ya, fasilitas fisik bagus. Ya, karena di tempat lain belum tentu punya yang seperti ini. Tadi banyak juga beberapa saran agar yang sudah baik ini terus ditingkatkan, ya, karena ada beberapa aspek yang kami evaluasi, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, ya, terus sistem pengelolaan pengaduan, inovasi. Jadi kalau sarana prasarana ya oke, udah baik, ya. Tetapi ada hal-hal yang lain terkait kebijakan pelayanan. Bagaimana kita semua terus meningkatkan apa yang sudah ada, ya, bisa menjadi lebih baik lagi. Kita kembangkan supaya SDM-nya semakin profesional, ya. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Yan Pitmoso mengatakan, dengan predikat B yang diberikan Kemenpan RB kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat adalah sebuah kemajuan, sehingga proses pembenahan harus terus dilakukan, yaitu merubah mindset SDM untuk bersinergitas dan membangun sebuah sistem untuk melayani masyarakat. Papua Barat sedang berbenah untuk menuju provinsi yang zona integritas. Tentunya zona integritas dengan reformasi birokrasi dua hal yang berbeda. Bicara zona integritas itu kita bicara predikat yang diberikan oleh pemerintah kepada instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan untuk bebas dari KKN, korupsi. Lalu terkait dengan reformasi birokrasi adalah bagaimana pelayanan yang prima dan baik. Nah, tentunya sertifikat atau penghargaan diberikan kepada dari Kementerian Menpan RB kepada pemerintah Papua Barat melalui OPD Dinas Penanaman Modal dan Papua Barat dengan predikat B itu adalah sebuah kemajuan. Tentunya kita masih memiliki beberapa aspek-aspek lain yang perlu harus kita berbenah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat berkomitmen di tahun 2022 akan lebih baik dan optimis bisa mendapatkan predikat A. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, 3 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Manokwari, Papua Barat mengikuti ujian sekolah tingkat SMA di dalam lapas. Bertempat di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Manokwari, 3 orang warga binaan mengikuti ujian tingkat sekolah menengah atas SMA dan SMK tahun ajaran 2021-2022, Rabu 30 Maret pagi tadi. 3 warga binaan ini sebelumnya merupakan siswa di salah satu SMA swasta dan SMK di Kabupaten Manokwari. Mereka bertiga saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kampung Ambon. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lince Bela mengatakan, terlaksananya ujian sekolah atas kerjasama Lapas Kelas 2B Manokwari dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Ujian yang sedang berjalan hari ini sudah dimulai sejak beberapa hari lalu dan dipusatkan di dalam satu ruangan. Ketiganya kini sedang menjalani masa hukuman yaitu 1 sampai 6 tahun dengan kasus pencurian dan narkoba. Lapas Manokwari saat ini sedang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait pendidikan warga binaan pemasyarakatan, khususnya anak-anak Lapas Manokwari. Saat ini kita 3 orang dari warga binaan kita yang mengikuti ujian sekolah, yaitu satu dari SMK N2 Manokwari, SMA YPPGI,
dengan Sekolah Kristen YABT Manokwari. Masing-masing anak didiknya 3 orang yang mengikuti ujian saat ini. Lince menyebutkan, walaupun mereka masih menjalani pidananya dalam lapas, tetapi hak-hak mereka tetap mendapatkan pendidikan formal maupun informal tetap diberikan. Sehingga pada saat bebas nantinya, ijazah tersebut bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Sebagai pembina di lapas, walaupun mereka menjalani pidananya di dalam lapas, tetapi hak-hak untuk mendapat pendidikan formal dan informal tetap mereka dapatkan agar pada saat mereka bebas mereka dapat bekerja dan mencari pekerjaan untuk kehidupan mereka. Diketahui juga bahwa hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan Pasal 14, yaitu narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Pegunungan Arfak yang menjadi salah satu kabupaten sebagai program percepatan pembangunan, namun masih banyak infrastruktur hingga kini belum terrealisasi seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pegaf. Pembangunan infrastruktur sebagai sarana prasarana penunjang jalannya pemerintahan di Kabupaten Pegunungan Arfak yang telah menjadi komitmen Presiden Republik Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pegaf beberapa waktu lalu hingga kini belum terrealisasi. Hal ini menjadi pertanyaan oleh Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy yang disampaikan melalui insan pers di Manokwari. Dikatakan Yosias bahwa Presiden di kepemimpinan periode kedua telah berjanji membangun infrastruktur jalan, jembatan, pasar mama-mama Papua, bahkan bandara, namun semuanya belum terrealisasi. Dan sudah melihat situasi kondisi yang ada, tapi belum ada realisasinya sampai dengan hari ini. Meskipun Presiden juga sudah datang itu di periode yang kedua ini, sebelum menjalankan tugas negara, beliau berkunjung ke Kabupaten apa dengan Kapolri, semua kemudian semua dan bank ya, komitmen membangun jalan, jembatan, infrastruktur pasar mau Papua sampai hari ini belum terrealisasi. Jalan juga belum terrealisasi sampai hari ini. Begitupun bandara memang sudah, tadi sudah bandara Anggi sudah 2 kali ya, karena dari pusat bandara ya dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Kami diberikan informasi, tapi yang lainnya belum. Pasar yang dijanjikan Presiden supaya mau Papua dipegang belum juga masih jual. Belum terrealisasinya janji Presiden akan program percepatan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Bupati Yosias Saroy berharap para pembantu Presiden yakni kementerian terkait untuk segera merealisasi pembangunan infrastruktur yang dijanjikan Presiden. Jalan apa putus nanti kita bisa kembali maupun Depok Selatan. Dan yang harapan saya kiranya pembantu Bapak Presiden ini mulai dari balai yang ada di Manokwari, kita jalan dan jembatan sungai bisa disampaikan ke pemerintah pusat, Menteri PUPR, terus Bapak Presiden, supaya bisa masih ada berapa tahun ke depan ini mungkin kita di negara pemerintahan ini, jadi mudah-mudahan sudah lupa janji karena sudah janji masyarakat dan harap dan juga ditepati di masa kepemimpinan beliau mungkin sekitar 2 atau 2 tahun ke depan kurang lebih begitu. Sebelumnya, pada Oktober 2019 lalu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pegunungan Arfak, didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Sekretaris Militer Presiden, serta staf khusus Presiden bidang komunikasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Selasa 29 Maret 2022 kemarin, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan pencanangan zona integritas yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pencanangan zona integritas ditandai dengan penandatanganan fakta integritas yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas PTSP Papua Barat, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta perwakilan dari BPKD Provinsi Papua Barat. Sedangkan OPD lain yang ditunjuk tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Selain penandatanganan, juga diberikan penghargaan atas partisipasi dalam survei kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 kepada Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua Barat. Dina Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB dalam sambutannya mengatakan, pemerintah memiliki komitmen besar dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan harapan masyarakat dalam wujud pelayanan publik yang cepat, pasti, dan juga terjangkau. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional, terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang harus dicapai, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima sehingga berada dalam zona integritas. Republik Indonesia dan juga Bapak Wapres dalam visi misi tahun 2019-2024 memiliki komitmen yang besar dalam melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan untuk dapat mewujudkan harapan masyarakat atas kehadiran negara dalam wujud pelayanan publik. Pelayanan publik yang cepat, pasti, dan juga terjangkau merupakan outcome dari proses reformasi birokrasi itu sendiri. Bapak Presiden juga mengingatkan kita bersama bahwa tidak ada toleransi bagi pelayanan publik yang lamban dan berbelit-belit. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta keberhasilan pembangunan nasional, terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang harus dicapai, yaitu bagaimana kita dapat mewujudkan 3 hal: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Tujuan dan sasaran tersebut akan bisa kita capai kalau 8 area perubahan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan dengan baik, yang dalam prosesnya turut juga dibangun zona integritas untuk dapat menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan mengatakan, untuk mencapai wilayah bebas korupsi atau WBBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, dibutuhkan kerjasama dari semua unsur untuk berkomitmen terhadap janji melalui reformasi birokrasi. Untuk mencapai WBK dan WBBK membutuhkan sinergi dan kerjasama dari semua unsur, mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai paling bawah untuk berkomitmen terhadap janji yang ditetapkan. Untuk kita ketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan dicanangkannya zona integritas di Provinsi Papua Barat, diharapkan seluruh OPD dapat menerapkan pelaksanaan zona integritas dengan meningkatkan pelayanan publik serta reformasi birokrasi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan atas partisipasi dalam survei kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Namun ada beberapa yang harus dibenahi, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kami hormati,
Penghargaan Ombudsman Republik Indonesia diserahkan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Ombudsman Republik Indonesia Papua Barat pada acara pencanangan Zona Integritas menuju WBBK dan WBBM di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat. Dan penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, dan juga Kota Sorong. Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Papua Barat Musa Y. Sombuk dalam sambutannya mengatakan, ada 4 penilaian dasar yaitu administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Dari penilaian 3 daerah di Papua Barat mendapatkan predikat sedang yaitu pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, dan pemerintah Kabupaten Fakfak. Dan predikat tinggi diberikan kepada Kota Sorong. Namun ada catatan penting yang harus ditingkatkan yaitu pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Masih bertahan di zona sedang atau kuning, dan kita berharap bisa tahun depan bisa melompat naik ke yang tinggi. Bulan Mei nanti Ombudsman akan melakukan penilaian lagi untuk kalau yang kemarin kami nilai untuk 4 layanan dasar, 1 administrasi kependudukan, 2 pendidikan, 3 kesehatan terutama di ujung tombak itu puskesmas, dan yang terakhir adalah di PTSP, kaitan dengan perizinan. Dari penilaian Ombudsman, 3 daerah di Papua Barat mendapat predikat sedang, yaitu pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, pemerintah Kabupaten Fakfak. Lalu 1 daerah mendapat predikat hijau, yaitu Kota Sorong. Di Indonesia ada 58 kota, Sorong ada di 33 dari 34 kota Sorong, 33 dari 34 kota Indonesia yang mendapat penghargaan tinggi, kepatuhan tinggi. Musa Sombuk menambahkan agar Papua Barat bisa maju dan dicintai oleh masyarakat Papua Barat, maka pemerintah harus merubah mindset-nya dari mindset penguasa menjadi mindset pelayanan publik. Kalau dulu pemerintah dan rakyat bisa bertemu langsung, hari ini ada pihak ketiga yang kita terlibat, yaitu jagat digital. Kita harus mau tidak mau ikut. Barang siapa tidak ikut, maka dia akan tertinggal. Itu yang terjadi, dan mari kita membangun mindset dari mindset penguasa menjadi mindset pelayanan publik. Itu kuncinya, supaya Papua Barat bisa semakin maju dan kita dicintai oleh rakyat kita sendiri. Terima kasih untuk semua kesempatan pada Ombudsman saat ini. Dan kami harap kami bisa bertemu lagi di forum-forum yang lain untuk selalu mendorong supaya peningkatan pelayanan publik bisa tercipta di provinsi yang kita sama-sama banggakan ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Untuk penilaian di tahun 2022, Ombudsman Republik Indonesia berencana akan melaksanakan penilaian pada bulan Mei. Sehingga diharapkan kepada jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyiapkan diri karena ada beberapa hal yang akan dinilai terkait dengan pelayanan publik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kabupaten Fakfak mendukung penuh diskusi wawasan kebangsaan dalam kemerdekaan dan dukungan terhadap pemekaran daerah otonom baru di tanah Papua. Diskusi kebangsaan kali ini mengusung tema membangun kebersamaan dalam bingkai kebinekaan. Diawali dengan suguhan tarian tumor, sebuah tarian asli Fakfak yang dibawakan oleh Sanggar Tomandin, pimpinan budayawan Bapak Freddy Warpopor. Kabid Pembinaan dan Pengembangan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak, Sahrudin Lasitamba, mewakili Bupati saat membacakan sambutan, sangat mengapresiasi dan mengharapkan agar diskusi dapat melahirkan pesan-pesan dalam rangka memelihara kesatuan bangsa di tanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain itu filosofi satu tungku tiga batu harus dilestarikan. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak penyelenggara atas pelaksanaan kegiatan ini, karena di tengah maraknya permasalahan bangsa, saudara-saudara yang tergabung dalam organisasi Pemuda Peduli Pembangunan Bangsa mampu melihat substansi permasalahan yang aktual
lalu diangkat menjadi satu isu yang menarik sehingga dapat memberikan pencerahan kepada kondisi bangsa khususnya Kabupaten Fakfak saat ini. Usai diskusi, dilanjutkan pembacaan deklarasi tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di Kabupaten Fakfak yang mendukung pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua dan deklarasi dibacakan oleh Umar Renggen. Perkembangan situasi di tanah Papua yang telah berhasil membuktikan kesuksesan dalam pergerakan agenda berskala nasional seperti COP20 dan Perpres ke-16 tahun 2021, lalu serta lagi dilakukan pengesahan revisi Undang-Undang Otsus Papua nomor 2 tahun 2021 sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat di tanah Papua. Maka kami selaku masyarakat adat wilayah Bobarai dengan ini menyatakan sikap. Masyarakat adat Bobarai mendukung implementasi Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus Papua sebagai bukti kesuksesan pemerintah dalam membangun tanah Papua. Hadir dalam diskusi kebangsaan antara lain tokoh agama, tokoh pemuda, KNPI Kabupaten Fakfak, GMKI, HMI, serta mahasiswa dari perguruan tinggi di Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.